Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita kedua, ya. Kita ada 2 mata kuliah. Kita bagi dulu. Hari ini pagi ini kita belajar apresiasi puisi, ya. Sudah nonton pertemuan kalian pertama videonya? Udah bener, udah. Ada nggak ngulang kan? Jangan dibohong. Saya lihat ini ada kok sedikit sekali gitu. Berarti kalian nggak ngulang, ya. Itu berarti kalian tak ngulang gitu. Jadi begini, saya beritahu pada Anda supaya paham. Kalau misalnya saya gunakan YouTube itu salah satu yang terefektif, ya. Sekarang menggunakan media. Kalau saya gunakan Zoom, kalian tidak bisa ngulang lagi. Paham? Kalian tidak bisa ngulang lagi. Satu. Kalau gunakan YouTube, kapan saja kalian bisa ulang. Oke. Nah, dalam mengajar ada 2 pandangan, Anda tinggal pilih. Yang bagus 1x10 atau 10x1. 1x10 atau 10x1. Nah, kalau Anda tahu itu yang terbaik, maka itulah yang saya pakai. Ya, itu yang saya pakai. Artinya begini, sekali Anda belajar tatap muka kita, Anda sudah mengulang nanti jadi 10 kali. Bukan mengulangnya ketika mau UTS. Nah, itu penyakit UTS atau UAS. Ketika orang mau UTS besok atau UAS nggak tidur. Paham? Karena prinsipnya yang Anda lakukan 10x1, 10 kali kuliah semalam suntuk belajar. Sebagai orang dapur nih, ibu-ibu, pisau itu ketika diasah sekali asah atau 10 kali asah? 10 kali. Jadi sebetulnya otak kita ini nggak bodoh. Saya nggak percaya otak kita, kecuali ada gangguan ya. Dia tangkap Anda itu bukan bodoh. Tapi karena Anda diasah, jadinya lambat menangkap. Coba Anda tanya tetangga Anda atau keluarga Anda yang hobi misalnya film Korea atau film seri lah, ya. Apa seri yang sinetron yang terkenal? Amanda Manopo yang main. Apa? Lupa. Ikatan Cinta. Penggemar Ikatan Cinta, kalian tanya dari seri pertama sampai seri terakhir dia bisa cerita. Artinya apa? Dia udah ngasah. Oh, ini ada Ikatan Cinta lah. Jadi ganggu katanya. Mau ibu-ibu, mau anak-anak. Jadi dia sudah terasah. Ya, udah terasah. Sekali aja dia nonton, dia udah hafal. Kalau kita tanyakan urutan dari pertama, episode pertama sampai terakhir, dia udah tahu. Bahkan lebih dalam dari itu. Ya. Siapa artisnya, bagaimana? Udah tahu dia, Amanda Manopo tuh dia 2 beradik. Tahu mamanya sudah meninggal. Semuanya tahu keluarga, bahkan begitu. Karena dia kagum, dia dekat. Nah, itulah prinsip yang saya pakai. 1. Ya, kenapa saya menggunakan itu. Jadi kalau saya katakan, tonton ya, saya mengajak Anda mengulang, bukan menonton konten saya. Karena lihat konten saya itu sekarang videonya udah 700 lebih YouTube saya. Kontennya bukan hanya mata kuliah. Nanti bisa lihat. Justru mata kuliahnya nonton mahasiswa. Kalau saya buat konten lain kan orang lain yang kadang nonton. Itu. Tapi saya nggak sempat mikirkan konten lain karena sibuk kuliah. Terpaksa konten belajar ini. Paham? Nah, itulah gunanya kenapa saya menggunakan itu, karena prinsip saya itu 1x10.
Anda di video, Anda belajar sekarang. Kalau di videokan, berarti 2 kali. Nanti Anda menonton konten teman. Ya, penerapan teori materi itu. Ada 5 konten teman. Anda buat konten juga. Kan ada lebih 10. Ya. Udah lebih 10. Sini. Itu udah lebih 10. Bodoh juga, ya tadi saya kata mahasiswa, pergilah ke rumah sakit dekat UDI itu, ada rumah sakit jiwa, periksa. Saya masih bodoh juga. Ya tapi kalau upaya kita sudah begitu, nggak juga bermutu tamatan bahasa Indonesia ini ya, mau diapakan? Kita baru pulang tim asesor kita. Saya salah satu ditanya. Karena saya katakan bahwa kita menggunakan aplikasi, kita menggunakan media sosial. Profesor Henry yang nanya, buktinya apa katanya? Saya jelaskan, kami belajar dramaturgi, contohnya saya katakan semua mahasiswa bahasa Indonesia itu punya YouTube, wajib punya YouTube, dan tidak ada model lagi mereka membuat tugas ke dosen tanpa perantara YouTube. Mereka kagum. Lalu saya beri contoh zaman COVID kemarin kita nggak bisa kuliah, ya kan? Kita nggak bisa mentas. Akhirnya apa? Saya terapkan mahasiswa membuat film pendek. Prinsipnya sama, mentas drama prinsip sama. Prinsipnya ya, acting kan unsur acting, unsur babak, ya kan? Unsur setting. Cuma bedanya di pentas orang dekor. Bahkan lebih luas lagi hasilnya yang nonton. Kalau tonton itu yang karya-karya yang dibuat oleh kakak tingkat kalian itu. Ada yang kalau ada waktu itu saya lihat baru 1 bulan 600 lebih yang nonton. Kalah channel saya. Ya. Dan bukan pemenang. Anehnya bukan pemenang. Yang dipilih mahasiswa film bagus. Gak tahu ya kok bisa lebih banyak. Lalu hari kedua kebetulan ada waktu santai. Tim asesor tuh lagi meriksa hasil asesornya, kita siarkan atau kita tayangkan film mahasiswa karya Rizky H5 itu. Mereka kaget. Saya panggil Rizky, ini Bu yang sutradaranya, ini pemainnya. Tanya Rizky kalau enggak. Jadi kalau kita mau unggul, carilah sesuatu hal yang orang nggak ada, kita lakukan. Ya, Anda bertanya di Indonesia ini, prodi bahasa Indonesia yang bawa film pendek tugas mahasiswa, nggak bakalan ada, kecuali ya jurusan sinematografi. Kita bukan sinematografi kok, paham? Nah, begitu juga ketika mereka nanya tentang kurikulum. Saya katakan bahwa bahasa Indonesia itu kurikulumnya dievaluasi 2 tahun sekali. Memang kita lakukan evaluasi 2 tahun sekali. Kenapa? Karena kita bukan hanya mencetak guru. Kalau Anda dicetakannya jadi guru, Anda sama juga kita mencetak pengangguran. Sama. Ya, jadi Anda jangan berpikir satu aja, saya mau jadi guru bahasa. Kacau kalau berpikir seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Saya jelaskan. UIN itu punya jurusan bahasa. Ya, UIN. UIR apalagi. Kalau UIN 100, UIR 100 yang tamat Anda 100, udah 300. Kira-kira ada enggak lowongan guru bahasa Indonesia 300? Guru SMA, oke lah kita turun ke SMP, tambah SMP, ada enggak? Guru SD, tambah guru SD. Kira-kira menyerap enggak 300 itu? Turun lagi, guru TK. Mau enggak jadi guru TK? Akhirnya apa? Anda cita-cita ingin jadi pengasuh anak. Pengasuh anak paling besar itu anaknya Rapi. Jadi pengasuh Cipung. Iya kan? Jadi pengasuh Rapatar. Dari sekarang melamarlah dari sekarang. Karena Rapi itu mau punya anak ketiga.
Nah itu yang saya katakan bahwa kurikulum kita ini salah satu contoh kita. Nanti Anda dalam apresiasi puisi ini Anda jangan bingung bahwa Anda nanti suruh ngarang lagu. Karena pikiran orang, apresiasi itu kita menikmati puisi orang. Kemarin kan saya share kan konten saya yang tentang karya mahasiswa. Ada kan? Nggak nonton. Udah tamat mahasiswanya. Karya mahasiswa lagu. Salah satu diantaranya dia pandai main musik. Jadi dia buat lagu. Tugas apresiasi. Itu gunanya grup, bukannya grup hanya untuk kuliah aja. Jadi kalau saya malam misalnya ada yang saya tonton bermanfaat, pasti saya share. Ini 4. Bahkan ada pandangan Rocky Gerung pun saya share, kayak dosen pun saya share. Ya, Rocky Gerung mengatakan apa? Guru besar di universitas itu banyak disertasinya bohong. Sama, itu guru besar, apalagi kalau dikatakan skripsi mahasiswa, kan numpuk tuh skripsi, bisa dilacak. Nggak ada yang ide murni gitu. Ya, jadi itu yang kenapa kita ngikuti perkembangan. Kita tidak beli koran, kita beli parket. Sambil tidur-tidur kita bisa lihat. Gitu. Oke, dan lapangan pekerjaan yang terbesar itu jadi konten kreator. Konten kreator itu artinya membuat konten. Membuat konten. Karena itu saya sambil mengajar saya buat konten. Nggak payah kok. Anda tadi duduk nunggu saya. Sebetulnya udah siap. Kalau saya udah siap 2-3 konten. Mau diapakan di TikTok, mau diapakan di Snack, mau dipublikasikan di di YouTube, di Instagram. Kalau orang ngikuti aktif Instagram Anda kan tahu, oh ini lagi kuliah, oh ini belum kuliah lagi gitu. Kan nggak payah. Ya, baik. Kita masuk ke materi inti yaitu apresiasi puisi. Jadi paham ya, kenapa saya menggunakan itu? Harus paham. Nah, baik. Kenapa saya ubah sistem konten saya? Mungkin menurut saya itu karena wajahnya nggak ada, dia nggak mau nonton. Kalau yang saya tunjukkan wajah saya aja kan bosan kan? Orang tua aja nih wajah dia aja nih katanya. Ya betul? Iya kan? Tapi kalau ada di konten saya itu ada, itu saya itu lagi duduk, kan gitu. Nah, oleh karena itu publikasi wajah itu penting, ya. Baik, Anda cek di kendaraan kalau ada, jangan ada yang di luar. Oke.